Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Entah kesalahan apa yang telah diperbuat 10 jari maut hingga harus mendapat hukuman di penjara darah. Daripada penasaran gak karuan, temukan jawabannya di video kali ini. Jika aku mati di tangan kalian, kelak aku akan menjelma menjadi setan dan mencekik kalian semua. Kalau begitu, biar ku percepat niatmu untuk jadi setan itu, kata hulu balang darah keempat. Lalu kawat kerekan diulurkannya ke bawah hingga kepala tawanan itu semakin dekat dengan kobaran api dalam pendupaan besi. Rambutnya yang menjulai mulai terbakar dan menebar bau sangit di ruangan itu. Dari mulut 10 jari maut, tiada hentinya terdengar jeritan yang mengerikan hingga suaranya menjadi parau. Saat itu dirasakannya kulit kepala dan tulang tengkoraknya seperti meleleh. Kemudian nafas laki-laki ini mulai menggap-menggap. Darah yang keluar dari hidung, mulut, mata dan telinganya menetes-netes di atas api dalam pendupaan besi menimbulkan suara yang tiada hentinya. Sudah tiba saatnya memanggil tukang-tukang darah itu, kata hulu balang darah keempat pada kawannya hulu balang darah kelima. Hulu balang darah kelima mengangguk lalu melangkah ke pintu. Pada sanding pintu sebelah atas terdapat sebuah tombol merah. Tombol ini selalu terdapat dalam setiap kamar tahanan yang sekaligus merangkap ruang penyiksaan. Tak lama setelah hulu balang darah kelima menekan tombol itu, maka masuklah dua laki-laki yang membawa ember-ember besar, masing-masing mengenakan jubah merah. Salah seorang dari mereka yang barusan mengeluarkan sebuah pisau kecil tajam berpaling pada hulu balang darah keempat dan kelima. Laksanakan tugas kalian cepat, kata hulu balang darah keempat. Lalu bersama hulu balang darah kelima, ia meninggalkan ruangan tersebut. Yang tinggal di dalam ruangan tahanan itu kini adalah hulu balang pengawal dan kedua laki-laki berjubah merah. Ember diletakkan di lantai. Orang berjubah di sisi kiri keluarkan segulung pipa karat warna merah. Dia menggoyangkan kepalanya pada kawannya yang memegang pisau. Si pemegang pisau ini segera mendekati 10 jari maut. Lalu tras, dengan pisau kecil itu diputusnya urat nadi di leher 10 jari maut. Darah menyembur. Pipa karet cepat dihubungkan dengan nadi yang putus. Darah dari tubuh 10 jari maut mengalir melewati pipa karet terus masuk ke ember. Sedang 10 jari maut sendiri saat itu megap-megap dan akhirnya meregang nyawa dengan cara mengenaskan. Laksana anak panah yang lepas dari busurnya, dua ekor kuda coklat itu berlari kencang membawa penunggangnya masing-masing. Penunggang kuda yang pertama adalah seorang pemuda berusia 20 tahunan, berpakaian biru sedang, kawannya seorang darah berkulit hitam manis dan mengenakan pakaian ringkas kuning muda. Bisakah kita sampai sebelum malam ke tempat guru? Bertanya sang darah tanpa memalingkan kepalanya. Kurasa bisa, tapi agaknya kita bakal mendapat kesiangan di tengah jalan adikku, menjawab si pemuda. Hah? Halangan apa maksudmu? Coba lihatlah ke langit. Gadis itu mendongak ke atas. Saat itu baru disadarinya bahwa langit di atas sana telah gelap oleh gumpalan-gumpalan awan hitam. Kemendungan meliputi hampir seluruh tempat.
Kalau hanya hujan itu tidak menjadi halangan, bukan? Ujar sang dara. Memang bukan halangan, tapi jalan yang bakal kita tempuh yang mendaki dan berbatu licin, berlumut, serta diapit oleh jurang-jurang terjal, itulah halangan yang kumaksudkan. Oh, mudah-mudahan saja hujan tidak turun dalam waktu cepat, kata si gadis lalu menyentakkan tali kekang kudanya. Binatang itu mendongak ke depan dan mempercepat larinya. Pohon-pohon yang dilalui laksana terbang ke belakang. Kira-kira sepenanakan nasib berlalu, ternyata hujan belum juga turun, walau angin bertiup keras menderu-deru. Sewaktu si gadis mendongak lagi ke atas, dilihatnya gumpalan-gumpalan awan hitam mulai pupus sekelompok demi sekelompok. Udara yang tadi mendung kini berangsur cerah. Nah, apa kataku? Kita beruntung. Hujan terjadi turun, kata si gadis itu pula. Si pemuda hanya tersenyum dengan ucapan adik seperguruannya itu, lalu berkata, Ya, kalau begitu kita memang bisa sampai sebelum malam turun. Berarti kau bakal bertemu dengan orang yang kau kasihi lebih cepat. Bukankah itu yang kau inginkan? Sang dara cemberut, kedua pipinya kelihatan menjadi merah. Pemuda yang berkuda di sampingnya tersenyum. Namun laksana direnggutkan setan, demikianlah pupusnya senyuman si pemuda. Sewaktu di hadapan mereka tiba-tiba berkelebat dua bayangan merah dan dua sosok tubuh manusia aneh sesaat kemudian sudah berdiri menghadang di tengah jalan. Kedua saudara seperguruan itu sama-sama terkejut bukan main dan serta-merta menghentikan kuda masing-masing. Bau busuk menyambar dari tubuh para penghadang yang mengenakan pakaian merah basah, sedang wajah masing-masing ditutupi oleh cairan yang setengah membeku. Salah seorang penghadang bertolak pinggang dan maju mendekati. Supaya tidak banyak susah, lekas kalian serahkan diri dan jangan melawan, katanya. Heh, kalian siapa? Dan punya maksud apa? Bertanya pemuda baju biru dengan nada tinggi dan sikap gagah. Kami adalah hulu balang Istana Dara, jawab orang yang bertolak pinggang. Istana Dara, mengulang si pemuda dengan terkejut. Kedua hulu balang Dara tertawa mengekeh. Kalau sudah tahu, kenapa tidak lekas turuti perintah? Turuti perintahmu? Siapa yang sudi? Lekas minggir, kami mau meneruskan perjalanan, membentak gadis berbaju kuning. Oh, galaknya, jawab hulu balang Dara yang menghadang dengan bertolak pinggang. Kami tidak punya banyak waktu untuk bicara segala pepesan kosong. Beri jalan, kalau tidak, kalian akan menyesal. Kini pemuda baju biru berikan peringatan. Mudah sombong, tak kabur, kau tak akan kuberi hidup lebih lama. Hulu balang Dara yang tegak di sebelah kanan menerjang ke depan dengan gerakan cepat sekali. Tayal si pemuda segera cabut pedang di pinggangnya. Sinar putih mencuat memapas serangan hulu balang Dara. Tapi percuma, di lain kejap terdengar jerit pemuda baju biru itu. Tubuhnya mencelat mental dari atas punggung kuda yang ditungganginya, sedang pedangnya ikut terlepas mental. Manusia rendah, matilah! Satu bentakan datang dari samping yang disusul dengan sambaran pedang ke arah batang leher hulu balang Dara. Yang diserang cukup dibikin kaget namun tidak menjadi gugup. Di Istana Dara, dia adalah hulu balang Dara ke-7 yang mempunyai kepandaian tidak rendah. Sekali berkelit, dia berhasil mengelakkan sambaran pedang, kemudian dengan satu gerakan kilat, dia berhasil memukul mental pedang di tangan lawan. Si gadis mengeluh kesakitan sambil pegangi lengannya yang menjadi merah bengkak. Aduh, hulu balang Dara ke-7 menyeringai mengejek. Hahaha, gadis manis sepertimu ini tidak seharusnya berlaku begitu galak terhadapku. Nah, sekarang kalian mau menyerah baik-baik atau bagaimana? Baik, aku akan menyerah, jawab si gadis. Benarkah gadis itu akan menyerah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat
notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.